Shalom Aleihim Haferim, selamat datang di saluran kami. Pada kesempatan kali ini kita akan menyelami sanggahan menarik dan mendalam antara dua tokoh teologi yang sangat dihormati, Pastor Dr. Yakub Sulistyo STH MA dan Romo Profesor Dr. H. Pidiarto OKM. Dalam video ini kita akan membahas sanggahan tegas Pastor Yakub terhadap pandangan Romo Pidiarto mengenai penggunaan nama Allah sebagai sebutan Tuhan bagi umat Muslim, serta bagaimana istilah ini berbeda dengan kata Elohim dalam tradisi Kristen. Pastor Yakub Sulistyo akan memaparkan argumennya tentang makna dan konotasi nama Allah serta signifikasinya dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas. Mari kita telusuri argumen-argumen ini bersama-sama dan cari pemahaman yang lebih dalam mengenai konsep ketuhanan dalam berbagai tradisi agama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Berkenaan dengan pengajaran Romo Profesor Dr. H. Pidiarto Ordo Kamel yang tidak sesuai dengan kebenaran firman berikut ini, maka melalui video ini saya akan menyanggah sesuai dengan firman Elohim yang saya pahami. 10 hari yang lalu saya ikut seminar internasional di Sabah, Indonesia. Salah satu temanya adalah membicarakan nama Allah. Di Malaysia seringkali Alkitab dari Indonesia disita, tidak boleh masuk. Kenapa? Agar nama Allah tidak boleh dipakai. Mereka mengatakan nama Allah adalah nama Allahnya orang Islam. Jadi orang Kristen tidak boleh pakai nama Allah, pakai nama Tuhan saja. Jawabannya bagaimana? Gampang, Pak. Asal kita diskusi dengan orang yang mau sama-sama pakai otaknya, ya. Jauh sebelum agama Islam lahir, abad 6 sesudah Masehi, ratusan tahun sebelum agama Islam muncul, orang Kristen sudah ada. Betul enggak? Sudah berbicara bahasa Arab atau enggak? Sudah. Banyak orang Arab Kristen. Ketika mereka menerjemahkan kata Elohim dalam bahasa Ibrani, bahasa Ibrani itu lalu jamannya Elohim, mereka menerjemahkannya menjadi Allah. Jadi nama Allah sudah dipakai oleh orang Kristen untuk menerjemahkan satu istilah, bukan monopoli orang Muslim. Satu. Nah, kalau kita lebih dulu pakai, ya nggak salah kan? Nggak salah. Yang kedua, Anda tahu Allah itu apa artinya? Sebenarnya hanya the God, bahasa Inggrisnya. Kalau diterjemahkan the God, sang ilah. Al itu bahasa Arab, artinya kata sandang penentu seperti bahasa Inggris the. Alkitab, kitab itu sang kitab. Al-Masih, sang terurati. Jadi al itu sebenarnya umum sekali. Lalu ilah itu nama umum. Ilah itu ya terjemahnya dewa atau apapun lah namanya. Jadi ada dewa Mesir, dewanya orang Israel, dewanya orang Jepang, nama umum. Ilah, nama orang, bukan orang, nama yang diakui sebagai pencipta. Ilah, umum sekali. Sampai di sini bisa diikuti, ya. Nah, ada banyak ilah kalau begitu, banyak ilah. Ilah yang disembah orang Israel, ilahnya orang Mesir, ilahnya orang Yahudi. Nah, ilahnya orang Yahudi namanya Yahweh, nama pribadi.
Sedangkan kalau ilah umum, bahasa Ibrani El, bahasa Arab ilah, bahasa Inggrisnya God. Orang Bali mungkin orang Sanskerta namanya dewa. Jadi umum sekali. Waktu Nabi Muhammad hidup, dia melihat banyak ilah disembah orang, banyak ilah disembah, dan dia mengatakan no, tidak ada ilah banyak, hanya satu ilah, hanya satu ilah yang benar, Al-Ilah, satu-satunya ilah, Al-Ilah, hanya dia, yang lain tidak ada. Jadi ini nama umum sekali, Ilah, God. Jadi God, tidak ada God lain, hanya satu. Lalu disambung Al-Ilah menjadi Allah. Sedangkan kata Tuhan itu artinya Tuhan. Jadi kita menyembah Tuhan. Kata Tuhan berarti Tuhan. Ya. Sekarang perbedaannya apa? Agak rumit. Orang Islam mengatakan tiada Allah selain tiada Tuhan selain, membuat orang Kristen kaget. Kita kan mengakui Tuhan, kenapa tidak ada Tuhan? Nah, gitu. Salah. Sebaliknya orang Kristen dalam Alkitab mengatakan tidak ada Allah selain Tuhan. Orang Islam yang bingung, kurang ajar kamu. Sebenarnya terjemahannya sama-sama salahnya. Yang benar itu apa? Tidak ada ilah lain kecuali Allah. Itu orang Islam. Tidak ada ilah lain kecuali Al-Ilah. Orang Kristen terjemahnya tidak ada ilah selain Yahweh. Nah, ketika nulis Yahweh, orang Yahudi takut, nggak sopan. Ketika ada kata Yahweh, mereka mengubahnya menjadi Tuhan, karena nggak berani mengucapkan kata Yahweh. Nah, jadi masalahnya di sini perbedaannya tidak banyak. Kalau mau jujur, yang benar adalah ilah itu umum. Ilahnya orang Islam bernama Allah, ilahnya orang Yahudi bernama Yahweh, tetapi jangan sebut nama Yahweh, sebut Tuhan, karena nama itu suci. Hal apa untuk mengucapkannya. Itulah kesulitan yang ada di Indonesia, karena orang tidak mengerti persis apa itu. Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap Romo, jika sanggahan saya ini salah, mohon dikoreksi, baik disanggah ulang maupun kita bertemu di forum diskusi. Terima kasih. 10 hari yang lalu saya ikut seminar internasional di Sabah di Malaysia. Salah satu temanya adalah membicarakan nama Allah. Di Malaysia seringkali Alkitab dari Indonesia disita, tidak boleh masuk. Kenapa? Ada nama Allah, tidak boleh dipakai. Mereka mengatakan nama Allah adalah nama Allahnya orang Islam. Jadi orang Kristen tidak boleh pakai nama Allah, pakai nama Tuhan saja. Jawabannya bagaimana? Gampang, Pak. Asal kita diskusi dengan orang yang mau sama-sama pakai otaknya, ya. Berhubung saya punya otak, saya akan menyanggah menggunakan otak. Mohon dilihat sampai selesai ya. Kalau tidak setuju, tidak perlu marah-marah, apalagi mengutuki. Jauh sebelum agama Islam lahir, abad 6 sesudah Masehi, ratusan tahun sebelum agama Islam muncul, orang Kristen sudah ada. Betul enggak? Sudah berbicara bahasa Arab atau enggak? Sudah. Banyak orang Arab Kristen. Saya setuju, Romo, bahwa jauh sebelum agama Islam lahir, orang Kristen Arab sudah menggunakan nama Allah. Saya sangat setuju. Namun perlu diingat beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pusat iman atau akar iman kita itu bukan ke Kristen Arab, melainkan ke Israel. Namun kita harus ingat bahwa penerjemah kitab suci bahasa Arab juga mengalami kebingungan mengenai nama kudus yang disembah oleh orang Israel, sehingga ada penerjemahan kitab suci berbahasa Arab yang menghilangkan dan mengganti nama Yahweh menjadi sebutan dan
yang tidak mengganti. Perhatikan dua versi kitab terjemahan bahasa Arab berikut ini. Yang atas, nama Yahweh tidak diubah, sedangkan yang bawah, nama Yahweh diubah menjadi sebutan, yaitu Ar-Robbu. Yang kedua, kita harus tahu bahwa sejarahnya nama Allah itu merupakan satu di antara 360 dewa-dewanya orang Arab kuno zaman jahiliyah dari suku Quraisy penyembah berhala. Ini Islam memang belum lahir dan umat Islam mengakuinya. Tertulis di dalam buku Passing Over berikut ini. Ada beberapa teolog penulis buku, walaupun tidak saling mengenal, namun menghasilkan hasil yang sama. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat di buku saya yang berjudul Misteri Dua Nama. Buku itu sudah saya masukkan di Facebook. Silahkan bisa dibaca di Facebook saya, Yakub Sulistyo, YAKUB SULISTYO. Klik foto, klik album, cari Misteri Dua Nama. Di situ ada banyak referensi-referensi tentang siapakah Allah itu sesungguhnya. Ketika mereka menerjemahkan kata Elohim dalam bahasa Ibrani, bahasa Ibrani itu lalu jamaknya Elohim, mereka menerjemahkannya menjadi Allah. Penerjemahan El atau Elohim menjadi Allah itu tidak sesuai dengan kaidah penerjemahan. Karena El atau Elohim itu sebutan atau generic name, sedangkan Allah itu nama diri atau personal name. Seharusnya sebutan diterjemahkannya ke sebutan juga sesuai dengan bahasa tujuan, sedangkan nama diri itu tidak bisa diterjemahkan. Contoh, nama Romo Pidiarto saja jika diganti menjadi Pidiarto dengan mengganti huruf Y menjadi I, walaupun bunyinya sama saja, dalam dokumen akan bermasalah. Apalagi jika Pidiarto diganti menjadi Pidiarini atau Pidiantoro, bisa dianggap pribadinya berbeda. Itulah jika penerjemahan nama diri Yahweh menjadi Allah, ini dua pribadi yang berbeda. Atau El atau Elohim yang adalah sebutan menjadi Allah yang adalah nama diri. Jadi nama Allah sudah dipakai oleh orang Kristen untuk menerjemahkan satu istilah, bukan memonopoli orang Muslim. Satu. Kalau Kristen Arab awalnya memakai nama Al-Hubal untuk menerjemahkan El atau Elohim, apakah umat Nasrani juga boleh memakainya? Sementara Al-Hubal itu juga sama dengan Allah yang merupakan nama-nama dewanya orang Arab kuno. Ingat bahwa kitab suci Nasrani Arab itu terjemahan yang tentu saja bisa salah. Memang bukan monopoli umat Islam, itu benar dan saya setuju, karena justru umat Islam mengadopsinya juga. Jadi kembalikan saja ke umat Islam yang sudah menjadikan Allah sebagai nama sesembahannya, yaitu sebagai Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Sedangkan kita itu punya nama pencipta langit dan bumi sendiri, yaitu Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak dan Yakub serta Mose atau Musa dan para nabi, yaitu Yahweh. Kenapa harus mempertahankan Allah yang sudah dijadikan milik Islam, sedangkan firman Elohim melarang menyebut-nyebut nama sesembahan lain? Keluaran 23 ayat yang ke-13 mengatakan, Ufqal asyar amarti alehem tisa meruwesem Elohim akhirim lo taskiru lo yisama alpika, yang artinya, dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas nama sesembahan lain, jangan kamu panggil, jangan nama itu kedengaran dari mulutmu. Jadi yang melarang menyebut nama sesembahan lain itu bukan saya, melainkan firman Tuhan sendiri. Nah kalau kita lebih dulu pakai, ya nggak salah kan? Nggak salah. Romo, menurut saya kebenaran itu jangan diukur siapa yang lebih dahulu pakai. Kalau benar sih tidak apa-apa. Namun ini melanggar kitab Keluaran pasal 23 ayat yang ke-13. Kenapa? Karena dengan tidak menyebut nama Yahweh yang adalah nama pencipta langit dan bumi bagi kita, bisa dilupakan orang. Seperti orang Yahudi yang mengganti nama Yahweh menjadi Hashem yang berarti nama itu, dan Adonai yang berarti Tuanku, telah menyebabkan satu generasi tidak mengenal nama Yahweh.
Ini sangat ironis, sehingga nama sesembahan lainlah yang disembah. Baca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Nah, ini seperti di Indonesia. Karena nama Yahweh sudah dilupakan, maka nama Allah yang disembah-sembah dan mati-matian dipertahankan. Sebagai umat Katolik, seharusnya kembali ke firman saja. Toh di dalam kidung pujian puji syukur nomor 835, nama Yahweh yang seharusnya dipuji, bukan Allah. Lihat kan kidung puji syukurnya tadi. Yang kedua, Anda tahu Allah itu apa artinya? Sebenarnya hanya the God, bahasa Inggrisnya. Kalau diterjemahkan the God, sang ilah. Al itu bahasa Arab, artinya kata sandang penentu seperti bahasa Inggris the. Alkitab, kitab itu sang kitab. Al-Masih, sang terurapi. Jadi al itu sebenarnya umum sekali. Allah itu bukan berasal dari al-ilah. Coba dengarkan penjelasan teman saya, seorang penerjemah bahasa Arab berikut ini. Allah itu bukan sebutan atau dari al-ilah. Kenapa? Karena satu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Contoh, ketika orang Islam di Arab sembahyang, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang Islam yang ada di Amerika, mereka tetap mengucapkan Allahu Akbar, bukan God Akbar. Kedua, Allah itu bukan dari al-ilah dengan menghilangkan alif seperti yang dijelaskan para dosen Islamologi, sehingga tinggallah. Kalau begitu, maka artinya akan berubah, bukan Tuhan atau dewa lagi, tetapi li syakhsin atau baginya laki-laki. Ketiga, ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal karena dia kata benda bukan kata kerja. Keempat, ilah bisa dimasukkan alif lam karena ilah adalah gelar atau sebutan, sedangkan Allah tidak bisa karena dia adalah nama pribadi. Contoh, ustazun atau guru laki-laki bisa dimasukkan dengan alif lam sehingga menjadi al-ustazu. Tetapi Fatimah tidak bisa ditulis menjadi al-Fatimah karena Fatimah itu adalah nama pribadi. 5. Ilah atau al-ilah ada musannanya, yaitu ilahani, artinya dua Tuhan atau dua dewa. Sedangkan Allah tidak ada musannanya atau tasnianya. Kalau ada, artinya bukan Allah lagi, tetapi menjadi Allahani. Ini menggantikan nama sesembahannya umat Islam. Contoh, Fatimah, kalau dimusanakan menjadi Fatimatani, maka nama Fatimah itu akan berubah, bukan Fatimah lagi, tetapi adalah Tante Fatimatani. 6. Ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau sesuatu yang disembah. Sedangkan Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun karena dia adalah nama pribadi. Anda bisa melihat dalam Kamus Indonesia, Arab, Inggris karangan Abdu bin Nuh dan Umar Bakri halaman 76. Ketujuh, Allah bukan dari Hamzah lam ha, karena kalau diuraikan secara ilmu sorof tidak pernah ditemukan baik fi'il madinya, mudorinya maupun masdarnya.
yang ada hamzah lam ha atau Allah. Tetapi kalau diuraikan secara wazan dalam ilmu shorof juga tidak bisa menjadi Allah. Contoh, Allah dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau kita uraikan secara nahwu shorof, Allah itu menjadi Allah yulihu illahan, dan itu bukan Allah, tapi itu adalah sebutan. Kenapa? Karena Allah adalah nama pribadi yang tidak bisa dikutak-katikkan. Jadi saudara-saudara yang tidak mengerti bahasa Arab, jangan cepat percaya kepada para pendeta yang mengaku dirinya mengajar Islamologi, tetapi hanya mempertahankan kata Allah dalam kekristenan. Lalu ilah itu nama umum. Ilah itu ya terjemahnya dewa atau apapun lah namanya. Jadi ada dewa Mesir, dewanya orang Israel, dewanya orang Jepang, nama umum. Ilah, nama orang, bukan orang, nama yang diakui sebagai pencipta. Ilah, umum sekali. Sampai di sini bisa diikuti ya. Nah. Romo benar, ilah itu memang nama umum atau generic name, yaitu sebutan. Bisa untuk menyebut dewa juga, sama dengan penjelasan teman saya tadi kan. Sedangkan Allah itu nama pribadi atau personal name, makanya tidak bisa generic name diterjemahkan menjadi personal name. Ada banyak ilah, kalau begitu banyak ilah. Ilah yang disembah orang Israel, ilahnya orang Mesir, ilahnya orang Yahudi. Nah, ilahnya orang Yahudi namanya Yahweh, nama pribadi. Romo benar, memang ilah itu banyak, dan ilah atau sesembahannya orang Israel itu namanya Yahweh, itu personal name, sama dengan Allah itu personal name juga. Sedangkan kalau ilah umum, bahasa Ibrani El, bahasa Arab ilah, bahasa Inggrisnya God, orang Bali mungkin orang Sanskerta namanya dewa, jadi umum sekali. Apa yang Romo terangkan ini benar, saya sependapat. Waktu Nabi Muhammad hidup, dia melihat banyak ilah disembah orang, banyak ilah disembah, dan dia mengatakan no, tidak ada ilah banyak, hanya satu ilah, hanya satu ilah yang benar, Al-Ilah, satu-satunya ilah, Al-Ilah, hanya dia, yang lain tidak ada. Jadi ini nama umum sekali, Al-Ilah God, jadi the God, tidak ada God lain, hanya satu. Lalu disambung Al-Ilah menjadi Allah. Al-Ilah kok disambung bisa menjadi Allah, itu bagaimana Romo? Disambung apa sehingga menjadi Allah? Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa Allah itu nama diri, bukan dari Al-Ilah. Terbukti Al-Quran bahasa Belanda dan bahasa Inggris tidak mengubah nama Allah. Bahkan yang berbahasa Ibrani sekalipun tidak diubah. Nah, sudah lihat, terbukti kan? Maka Al-Ilah disambung menjadi Allah itu tidak punya dasar loh Romo. Bukankah Allah yang tertulis di dalam Quran berbahasa Belanda, Inggris, dan Ibrani itu adalah Allah yang tadi dipilih oleh Muhammad yang Romo sampaikan? Sedangkan kata Tuhan itu artinya Tuhan. Jadi kita menyembah Tuhan. Kata Tuhan berarti Tuhan. Ya. Sekarang perbedaannya apa? Agak rumit. Orang Islam mengatakan tiada Allah selain, tiada Tuhan selain, membuat orang Kristen kaget. Waduh, kita kan mengaku Tuhan, kenapa tidak ada Tuhan? Nah, gitu, salah. Orang Islam katakan tidak ada Tuhan selain Allah, tentu benar, karena nama sesembahan mereka memang bernama Allah. Maka dalam bahasa apapun nama sesembahannya tidak berubah.
Umat Nasrani seharusnya tidak perlu risau karena memang nama sesembahan mereka memang bernama Allah. Sebaliknya orang Kristen dalam Alkitab mengatakan tidak ada Allah selain Tuhan. Orang Islam yang bingung, kurang ajar kamu. Umat Nasrani yang mengatakan tidak ada Allah selain Tuhan memang membuat umat Islam kebingungan, karena umat Islam tahu bahwa umat Nasrani memang tidak punya Allah. Terbukti dalam kitab sucinya umat Nasrani berbahasa Inggris dan berbahasa Belanda saja tidak ada nama Allah, kan? Apakah berarti umat Nasrani yang berbahasa Inggris dan berbahasa Belanda berarti tidak punya Tuhan? Tidak, kan? Sebenarnya terjemahannya sama-sama salahnya. Menurut saya, berdasarkan kebenaran firman, umat Islam sudah benar karena memang nama sesembahannya bernama Allah. Yang benar itu apa? Tidak ada ilah lain kecuali Allah. Itu orang Islam. Kalau Romo mengatakan bagi umat Islam statementnya tidak ada ilah lain selain Allah, memang benar. Karena sejarahnya memang ada nama-nama sesembahan lain yang bersama sesembahan bernama Allah. Dan itu merupakan nama-nama sesembahan suku Quraisy sebelum Islam lahir. Tidak ada ilah lain kecuali Al-Ilah. Pernyataan Romo yang mengatakan tidak ada ilah lain kecuali Al-Ilah, ini rancu, karena Al-Ilah itu sama dengan ilah, sama-sama sebutan, karena ilah itu ya Al-Ilah. Orang Kristen terjemahnya tidak ada ilah selain Yahweh. Apa yang Romo katakan bahwa terjemahannya seharusnya tidak ada ilah selain Yahweh, ini benar, sangat benar. Karena memang Yahweh lah yang layak untuk disembah. Karena itu sesembahannya para nabi. Dan Yahweh itulah yang telah turun ke bumi dalam wujud manusia yang bernama Yeshua HaMashiach, yang selama ini dikenal di Indonesia dengan nama Yesus Kristus. Nah, ketika nulis Yahweh, orang Yahudi takut, nggak sopan. Ketika ada kata Yahweh, mereka mengubahnya menjadi Tuhan, karena nggak berani mengucapkan kata itu. Nah, jadi masalahnya di sini, perbedaannya tidak banyak. Orang Yahudi ketika menemukan huruf Yod He Waw He yang seharusnya dibunyikan atau dibaca Yahweh, mereka mengganti menjadi sebutan, yaitu Adonai yang berarti Tuanku atau Hashem yang berarti nama itu, karena menghormati dan takut terhadap Yahweh. Namun itu merupakan asumsi dari kitab Talmud Terapi Yahudi yang tertulis di dalam kitab Berachot Sotah 38b, Mishnah Sotah pasal 7 ayat 6, dan Mishnah Tamid pasal 7 ayat yang kedua. Namun Bapak Yahweh sendiri sebenarnya senang jika namanya disebut, seperti apa yang tertulis dalam kitab 1 Tawarin 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat 1, dan lain-lain. Kalau mau jujur, yang benar adalah ilah itu umum. Ilahnya orang Islam bernama Allah. Nah, ini Romo benar dan mengakui bahwa nama ilahnya Islam itu bernama Allah. Jadi Allah itu nama, beda dengan ilah yang adalah sebutan. Ilahnya orang Yahudi bernama Yahweh, tetapi jangan sebut nama Yahweh, sebut Tuhan, karena nama itu suci. Ayo patah untuk mengucapkannya. Itulah kesulitan yang ada di Indonesia, karena orang tidak mengerti persis apa itu. Nama Yahweh itu suci, memang benar, tapi bukan berarti tidak boleh disebut atau tabu. Bagaimana dengan Yeshua yang di Indonesia dikenal dengan nama Yesus? Apakah tidak kudus karena disebut? Tidak, kan? Tadi saya sudah sampaikan bahwa si empunya nama itu sendiri, yaitu Yahweh, justru menghendaki namanya disebut. Jadi ikuti saja apa yang difirmankan oleh Tuhan dalam kitab suci daripada mengikuti orang Yahudi. Apalagi merekalah yang menyalibkan Yeshua. Sekian, terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Jika ada kata-kata atau kalimat saya yang menyinggung pendengar, mohon dimaafkan. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Beruah HaKodes
memberkati kita semua. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Kami harap sanggahan teologis dari Pastor Dr. Yakub Sulistyo STHMA dan Romo Profesor Dr. H. Pidiarto OKAM memberikan wawasan baru dan memperkaya pemahaman Anda tentang konsep ketuhanan dalam berbagai tradisi. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk memberikan like, berlangganan, dan membagikannya kepada teman-teman Anda. Kami sangat menghargai komentar dan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bapak Yahweh, Bishem Adoni Yesua Mashiach Ruach Kodes memberkati kita semua. Shalom.